Bab 2661, Kuil Penyaluran. Li Yao menganggukkan kepalanya. Dia telah menyimpulkannya dengan Long Yangjun sebelumnya dan tidak terkejut dengan cerita Wu Yingqi. Dengan cara seperti itu, legenda misterius dari 10.000 tahun lalu memiliki penjelasan yang logis. Meskipun tidak seromantis sebelumnya, kini lebih masuk akal. Kau tahu hasil pertempuran itu? Kaisar tertinggi dan Dewa Darah mengulang tragedi di zaman purba seperti klan Pangu dan klan Hua. Mereka binasa bersama, begitu pula pasukan yang setia kepada mereka, menghilang ke alam semesta yang dingin. Peradaban manusia yang baru saja dibangun kembali hampir hancur, menghadapi kekacauan selama 10.000 tahun lagi. Wu Yingqi 3.0 berkata, Kaisar tertinggi melarikan diri ke tahta emas, dan sisa-sisa Dewa Darah bersembunyi di malapetaka, kapal andalannya, tempat ia beristirahat selama 9.000 tahun sebelum akhirnya ia mampu mengirimkan pikiran telepati ke pangkalan-pangkalan pendaftaran di seluruh alam semesta untuk memanggil prajurit generasi baru. Namun, karena waktu yang lama berlalu, sebagian besar pangkalan pendaftaran telah hancur atau kehabisan energi, berakhir sebagai kuburan yang dingin dan sunyi. Dewa Darah juga terlalu lemah. Pikiran telepatinya benar-benar terhambat selama transmisi dan mungkin tidak mencapai setiap pangkalan yang mendaftar. Pada akhirnya, mungkin hanya 1% dari pangkalan yang mendengar panggilannya. Pada akhirnya, akulah satu-satunya prajurit yang muncul di hadapannya, dan tampaknya tidak akan ada yang datang lagi untuk waktu yang lama. Karena tidak punya pilihan lain, Dewa Darah hanya bisa menaruh semua kekuatan dan harapannya padaku. Dia mengajariku semua yang dia tahu, termasuk pengetahuan aneh yang tidak bisa dipahami manusia dengan kebijaksanaan mereka, berharap aku bisa menyelesaikan misi. Li Yao menajamkan telinganya, tahu bahwa itu penting. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, misi apa? Pertama-tama, menyelinap ke sektor terminus imperial, temukan piramida kristal emas, modifikasi dalam skala besar, dan mulai rencana matahari berikutnya. Wu Yingqi 3.0 berkata terus terang, tetapi tidak mudah untuk menyelinap ke sektor terminus imperial, dan mustahil untuk memodifikasi piramida kristal emas bahkan jika aku bisa menyelinapnya. Selain itu, energi seluruh planet dibutuhkan untuk memberi daya pada piramida kristal emas. Sudah lebih dari 9.000 tahun sejak runtuhnya Star Ocean Imperium. Dengan fitur astronomi unik dari sektor terminus imperial, tempat itu pastilah ibu kota kekuatan yang dahsyat. Aku tidak dapat mengaktifkan piramida kristal emas sampai aku menguasai tempat itu. Untuk menggali, memodifikasi, dan menggunakan piramida kristal emas, aku harus mengendalikan planet ini. Untuk mengendalikan planet ini, aku harus mengalahkan kekuatan dahsyat yang menganggap planet ini sebagai ibu kota mereka, dan untuk mengalahkan mereka, aku membutuhkan pasukan yang kuat dan setia. Cara-cara untuk memodifikasi piramida kristal emas didasarkan pada petunjuk pada buku-buku yang ditinggalkan oleh klan Hua, dan buku-buku itu sebenarnya berasal dari beberapa anggota klan Haoyi yang kemudian bergabung dengan klan Hua. Tampaknya para fanatik klan Haoyi diburu ketika rencana mereka untuk mengancam klan Pangu dengan piramida kristal emas terbongkar, jadi mereka harus bergabung dengan pihak klan Hua. Namun, klan Hua tidak ingin menghancurkan matahari atau mencuci otak siapapun dengan piramida kristal emas. Mereka hanya ingin melepaskan iblis-iblis ekstrateritorial dengan fasilitas itu sehingga setiap kehidupan berbasis karbon dapat mendengar iblis-iblis ekstrateritorial itu. Jadi, mereka membuat rencana untuk modifikasi. Modifikasi tersebut hanya mungkin secara teoritis. Banyak percobaan yang diperlukan untuk mengetahui kelayakannya dalam kenyataan. Singkatnya, aku harus menemukan lebih banyak pangkalan pendaftaran, atau lebih tepatnya, kuil penyaluran, dari pasukan ekspedisi manusia terlebih dahulu. Tunggu sebentar, Li Yao mengangkat tangannya. Apa itu kuil penyaluran? Apakah penyaluran merupakan teknik khusus aliansi perjanjian untuk berkomunikasi melalui gelombang otak dengan frekuensi khusus? Ya, tapi itu bukan teknik khusus aliansi Covenant. Itu adalah teknik aliansi peradaban Pangu dan fondasinya. Wu Yingqi 3.0 berkata dengan santai, seperti yang kukatakan kepadamu sebelumnya, berbicara dan menulis adalah cara komunikasi yang sangat tidak efektif yang hanya cocok untuk peradaban planet. Tidak ada bedanya dengan lolongan binatang buas. Peradaban antar bintang, khususnya peradaban antar bintang yang beragam yang memiliki banyak ras, harus mengandalkan gelombang energi, terutama gelombang otak, untuk berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana klan Haoyi dapat menggambarkan badai matahari dahsyat yang mereka saksikan di orbit, bagaimana klan Surong dapat menggambarkan 10.000 warna api dan informasi yang mereka baca dari materi yang terbakar, dan bagaimana klan Gonggong dapat menggambarkan perasaan ketika mereka secara bertahap melebur ke dalam air di lautan tak terbatas dengan kata-kata. Perasaan itu tidak dapat diungkapkan dengan bahasa apapun, tetapi itulah inti dari kehidupan berbasis karbon. Jika mereka tidak dapat memahami satu sama lain, mustahil bagi mereka untuk membentuk aliansi yang stabil, dan perang dapat memusnahkan semua makhluk. Jadi, setelah aliansi peradaban Pangu terbentuk, banyak kuil penyaluran didirikan di setiap planet. Anda dapat menganggapnya sebagai bangunan penguat gelombang otak. Itu adalah pusat sosialisasi, pendidikan, dan administrasi. Semua anggota aliansi harus mengunjungi kuil penyaluran secara teratur untuk berkomunikasi dengan kehidupan berbasis karbon lainnya sehingga mereka dapat saling memahami dan memahami hakikat kehidupan dengan lebih baik. Kamu juga dapat menganggap kuil penyaluran sebagai bangunan keagamaan khusus, di mana klan Surong yang bermain dengan api yang ganas setiap hari dapat memahami klan Gonggong yang hidup di air dan bahkan dapat memindahkan jiwa mereka ke ikan, dan di mana klan Kuafu yang merupakan setengah tumbuhan dan setengah hewan dapat memahami klan Haoyi yang seperti segerombolan serangga. Sementara itu, klan Pangu, sebagai pemimpin aliansi, dapat mengirimkan instruksi mengenai masa depan peradaban ke kepala setiap warga melalui kuil penyaluran. Perintah seperti menghapus perasaan dan menghancurkan semua kapal luar angkasa penjelajahan angkasa semuanya dikeluarkan dan dilaksanakan melalui kuil penyaluran. Mengerti, Li Yao mendengus dan berkata, kuil penyaluran hanyalah nama keren untuk pusat pencucian otak.
Tampaknya ke-13 klan purba masing-masing memiliki bakat yang berbeda, dan bakat klan Pangu adalah mengacaukan pikiran orang lain. Saya tidak akan keberatan jika Anda bersikeras bahwa cara komunikasi yang canggih seperti itu adalah cuci otak. Wu Yingqi 3.0 berkata dengan tenang, namun, penyaluran bukanlah satu-satunya cara untuk mencuci otak. Saya telah melihat terlalu banyak pejabat korup dari Republik Star Ocean yang menipu jutaan orang dengan kecanggihan mereka. Wu Yingqi 2.0 yang tidak tahu malu juga merupakan pembicara yang sangat baik yang dapat membuat jutaan orang mati demi ambisinya hanya dengan beberapa kata. Mereka sama sekali tidak membutuhkan kuil penyaluran. Teknologi hanyalah teknologi. Ada banyak cara untuk mencuci otak orang jika Anda mau, dan penyaluran hanyalah salah satunya. Tentu saja, pada tahun-tahun terakhir zaman purba, kuil channeling memang menjadi tempat suci bagi manusia, spesies pelayan baru. Baik manusia yang diproduksi di pabrik maupun yang direproduksi secara alami akan dikirim ke kuil channeling secara teratur untuk ditanamkan dengan pengetahuan dan kesetiaan. Terkadang, kuil channeling bahkan menjadi bagian dari setiap pabrik pembuat manusia, dan mereka hidup berdampingan sepanjang waktu. Liao teringat kota hitam yang murni terbuat dari bentuk-bentuk geometris di Kunlun. Memang ada beberapa bangunan yang tampak seperti tempat suci. Saat itu, para peneliti bertanya-tanya untuk apa bangunan-bangunan keagamaan yang memiliki gaya unik itu. Berkat warisan klan Hua, Dewa Darah mengetahui lokasi banyak pabrik pembuat manusia dan kuil penyaluran. Jadi, selama dia bisa menemukan tempat-tempat itu, dia bisa menciptakan pasukan yang benar-benar setia kepadaku, atau kepadanya. Meskipun klan Hua memuja kebebasan dan kekacauan mutlak dan ini tidak sesuai dengan ideologi mereka, baik aku maupun Dewa Darah bukanlah pengikut klan Hua. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak dalam keadaan darurat. Wu Yingqi 3.0 berkata, setelah berlatih dengan Dewa Darah selama 10 tahun, aku pergi dengan semua pengetahuannya dan misi baru. Pada saat itu, Republik Star Ocean, yang menganggap sektor terminus imperial sebagai ibu kota, sedang mengalami kemunduran, tetapi itu adalah negara kuat yang telah berkembang selama ribuan tahun. Aku tahu bahwa aku tidak dapat mengalahkannya sendiri. Jadi, alih-alih memasuki wilayah Republik Star Ocean, aku menjelajahi tepi kosmos, hingga aku mencapai beberapa sektor yang menjadi milik aliansi Covenant saat ini. Tentu saja, aliansi Covenant belum terbentuk saat itu. Sektor-sektor itu masih merupakan tempat-tempat yang jauh dengan sedikit sumber daya. Pertempuran berdarah terjadi sepanjang waktu. Namun, aku tahu betul bahwa beberapa pabrik pembuat manusia dan kuil penyaluran berada di sektor tersebut. Bab 2662, Pengaturan Default. Liao menarik napas dalam-dalam dan mengingat para penganut Nepenthe yang menyedihkan jauh di bawah tanah. Mungkin Long Yangjun benar, aliansi perjanjian tidak diciptakan oleh klan Pangu, tetapi oleh manusia sendiri. Bagaimana kau bisa menemukan pabrik pembuat manusia atau kuil channeling sendiri? Liao bertanya dengan nada dingin, apakah Panglima Perang setempat tidak menyadari rencanamu? Salah, mereka menyadari rencanaku sejak awal. Atau lebih tepatnya, aku menawarkan diri untuk memberitahu mereka sebagian dari rencanaku. Dengan senyum misterius dan menyeramkan di wajahnya, Wu Yingqi 3.0 berkata dengan santai, tidakkah kau lihat? Ribuan tahun peperangan telah memutarbalikkan pikiran para ahli lokal di perbatasan kosmos. Mereka menyebut diri mereka sebagai kultivator, tetapi mereka tidak sepertimu. Mereka hanyalah serangga di bawah kulit kultivator. Serangga-serangga itu saling bertarung dengan sangat brutal sehingga mereka pada dasarnya adalah setan gila. Mereka mendambakan senjata dan sumber daya baru dan akan membayar berapapun untuk membunuh musuh bebuyutan mereka. Siapa yang akan menolak jika aku memberitahu mereka bahwa ada cara untuk menciptakan budak super dan prajurit super yang tiada henti? Aku menyembunyikan kekuatanku yang berasal dari Dewa Darah dan berpura-pura menjadi arkeolog yang tidak berbahaya. Aku, tidak sengaja, menemukan sisa-sisa beberapa kuil penyaluran dan pabrik-pabrik pembuatan manusia, dan seorang panglima perang setempat tidak sengaja mempelajarinya. Si idiot itu ditipu dan mengancamku untuk menciptakan pasukan yang tak terkalahkan untuknya sehingga dia bisa menelan lusinan sektor di dekatnya. Tentu saja, dia juga memberiku sumber daya yang luar biasa agar aku bisa belajar lebih jauh dan memperbaiki kuil channeling serta pabrik-pabrik pembuat manusia. Setelah banyak kemunduran dan kerja keras, saya memperbaiki pabrik pembuat manusia dan kuil penyaluran beberapa tahun kemudian. Sebenarnya, pabrik pembuat manusia tidaklah penting, karena manusia sendiri memiliki kemampuan reproduksi yang hebat. Terlalu mahal dan memakan waktu untuk mengembangkan manusia baru dengan pabrik pembuat manusia. Jadi, pilihan yang lebih baik adalah menangkap orang-orang biasa, menghapus perasaan mereka, dan mengendalikan jiwa mereka di kuil penyaluran. Meskipun kualitas budak dan prajurit yang diciptakan dengan cara seperti itu tidak terjamin, jumlahnya sangat banyak dan biayanya rendah. Itu masih merupakan cara yang biasa bagi aliansi perjanjian untuk menciptakan darah baru bahkan hingga hari ini. Panglima perang menerima sekelompok budak yang tidak berperasaan, tidak mengeluh, dan akan mati sebelum mereka berhenti bekerja, serta pasukan berdarah besi yang tidak kenal takut dan gigih serta akan mengorbankan diri mereka untuk menyelesaikan misi. Jadi, dia tumbuh jauh lebih kuat dan menelan banyak sektor. Tetapi hari-hari baik tidak berlangsung lama. Ketika ia memperoleh kemenangan berturut-turut, musuh-musuhnya menemukan kuil penyaluran mereka sendiri dan mengubah rakyat mereka menjadi budak dan prajurit yang tidak memiliki emosi dan benar-benar setia dengan teknologi yang sama. Kau seharusnya cukup pintar untuk mengetahui bahwa akulah yang secara diam-diam membocorkan teknologi dan bahkan membimbing panglima perang lain untuk membangun kuil penyaluran mereka sendiri dengan identitas yang berbeda. Mengerti, para budak dan prajurit yang dicuci otaknya oleh kuil penyaluran itu loyal kepada panglima perang setempat di permukaan, tetapi ada beberapa instruksi mendasar jauh di dalam gen dan jiwa mereka yang, setelah diaktifkan, akan mengalihkan loyalitas mereka kepadamu. Liao berkata dengan dingin, sayang sekali rencanamu berakhir salah.
Kau pikir kau bisa memanipulasi semua panglima perang, tetapi kau secara tidak sengaja memicu fungsi paling asli dari kuil penyaluran, membuat orang-orang yang dicuci otak itu bersumpah setia kepada klan Pangu. Kamu tidak salah sama sekali, tetapi pertanyaannya bukan tentang panglima perang, karena aku dapat dengan mudah menghadapi orang-orang bodoh itu dengan 10% kemampuan komputasiku. Wu Yingqi 3.0 berkata, masalahnya adalah tentang Dewa Darah. Konflik antara aku dan Dewa Darah lah yang membuat semuanya tidak terkendali. Konflik antara kamu dan Dewa Darah. Li Yao merasa heran. Apa konflik antara kamu dan Dewa Darah yang membuatmu membunuhnya pada akhirnya? Semua itu adalah kesalahan Wu Yingqi 2.0 yang jahat, lemah, keji, kekanak-kanakan, dan lucu. Wu Yingqi 3.0 bergumam, kau harus tahu bahwa, terlepas dari semua yang telah kualami, pada dasarnya aku hanyalah seorang manusia lemah dan fana yang terpesona oleh hiburan duniawi. Kaisar tertinggi dan Dewa Darah mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi mereka berdua mempertimbangkan peradaban umat manusia dan misteri utama alam semesta di luar sana. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan dan tujuan-tujuan itu tidak dapat dipahami oleh Wu Yingqi 2.0 pada saat itu. Untuk Wu Yingqi 2.0, tujuan Dewa Darah itu menggelikan. Bahkan jika multiverse itu ada, tetap saja berbahaya untuk memanjat tembok hitam itu. Selain itu, siapa yang tahu apa yang ada di alam semesta di balik tembok itu? Terlalu banyak ketidakpastian. Itu terlalu mengada-ada. Bahkan jika Dewa Darah benar bahwa umat manusia akan kelaparan di alam semesta kecil ini seperti yang dialami klan Pangu, klan Nuwa, dan banyak peradaban purba lainnya cepat atau lambat, butuh setidaknya ratusan ribu tahun sebelum itu menjadi kenyataan. Lalu, mengapa orang lemah seperti Wu Yingqi 2.0 harus mengkhawatirkan orang-orang ratusan ribu tahun kemudian? Dijarahnya dari para panglima perang. Dalam beberapa dekade berikutnya, ia membangun pengaruhnya di Republik Lautan Bintang. Namun berkat pelajaran sebelumnya, dia tidak berani menyentuh kuil penyalur lagi, yang terlalu berbahaya dan bisa membuat dirinya terbunuh. Dia hidup damai selama bertahun-tahun di Star Ocean Republic, sampai berita tentang aliansi perjanjian suci tersebar. Dia sangat terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa kedatangan aliansi perjanjian juga menciptakan peluang terbaik baginya untuk mengambil alih kekuatan tertinggi Lautan Bintang. Bab 2663, Rencana Bintik Matahari. Kamu membesarkan musuh demi kepentingan dirimu sendiri. Liao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus sambil berkata, aku tahu bahwa aliansi Covenant dan Imperium adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya adalah bunga berbisa yang tumbuh dari mayat Republik Lautan Bintang. Namun, aku masih heran bagaimana kau mengalahkan aliansi Covenant berulang kali dan menjadi jenderal terkenal saat kau tidak memiliki pasukan yang kuat. Sangat sederhana, tidak semua orang dari Covenant Alliance diriset. Wu Yingqi 2.0 menjelaskan, meskipun lebih dari 90% orang dari aliansi perjanjian telah diatur ulang dan telah mengikrarkan kesetiaan mereka kepada klan Pangu, yang telah punah ratusan ribu tahun yang lalu, masih ada beberapa orang yang menerima tanda jiwaku dan bersumpah setia kepada Wu Yingqi 2.0. Namun, tanda jiwa ini telah ada seperti semacam gen resesif. Mereka sendiri tidak mengetahuinya sampai tanda itu diaktifkan. Tapi begitu diaktifkan, mereka akan menjadi mata-mataku yang paling setia dan rahasia di dalam Covenant Alliance. Meskipun jumlah penduduknya tidak banyak, mereka bisa membocorkan informasi intelijen tentang aliansi Covenant kepadaku, termasuk rute serangan aliansi Covenant, rincian kapal perang mereka, dan komandannya, Del. Mereka juga bisa menyabotase aliansi Covenant dari dalam. Dengan mata-mata itu, serta kemampuan perang yang kuwarisi dari Dewa Darah, aku secara alami tak terkalahkan. Li Yao tercengang oleh kebenaran itu. Begitu saja, aku membangun kekuatanku dan secara diam-diam melemahkan Republik Star Ocean dalam perang melawan aliansi Covenant. Ketika waktunya tepat, aku menggulingkan rezim kultivator yang korup itu dan mendirikan negaraku sendiri. Wu Yingqi 3.0 berkata dengan santai, kalian mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak menghancurkan aliansi perjanjian setelah aku mendirikan imperium manusia sejati karena itu tidak lagi berguna. Lagi pula, seranganku seharusnya tidak dapat dihentikan di bawah bantuan para mata-mata setelah aku mengklaim planet paling makmur di pusat kosmos, kan? Saya juga berpikir persis seperti itu saat itu. Meskipun aliansi Covenant sedang berkembang pesat, saya tidak menganggapnya sebagai masalah besar, karena saya yakin mata-mata itu cukup untuk membantu saya melenyapkan aliansi Covenant kapan saja saya mau. Saat itu, aku punya musuh yang lebih besar untuk dihadapi. Coba tebak siapa dia. Setelah terdiam cukup lama, Li Yao berkata, Dewa Darah. Benar sekali, Imperium Manusia Sejati adalah bagian dari kesepakatan antara aku dan Dewa Darah. Dia membantuku mendapatkan kekuatan tertinggi, dan aku akan membentuk pasukan ekspedisi yang hebat dengan kekuatan tertinggi ini untuk menjelajahi negeri-negeri luar. Wu Yingqi 3.0 berkata, namun, Wu Yingqi 2.0 tidak ingin memenuhi janjinya. Dia takut Dewa Darah akan mengetahui aliansi perjanjian dan menyadari pengkhianatannya. Dewa Darah telah tertidur selama kebangkitan Wu Yingqi 2.0 dan tidak mungkin tahu apa yang telah dilakukannya. Namun, tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang akan terjadi jika Dewa Darah terbangun lagi atau apakah prajurit generasi baru kedua akan dipanggil kepadanya. Jadi, Wu Yingqi 2.0 tidak punya waktu untuk menghancurkan aliansi perjanjian sama sekali. Dia harus memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi gurunya, Dewa Darah. Di belakang Wu Yingqi 3.0, darah berangsur-angsur hilang, dan gambaran baru pun terungkap. Kapal luar angkasa tak terbatas dan penggarap abadi, yang dipimpin oleh Black Star yang agung, kembali ke puing-puing Doom, menemukan apapun yang tersisa dari Dewa Darah, dan membangunkan iblis yang sedang tidur. Wu Yingqi melaporkan apa yang telah dilakukannya selama beberapa dekade terakhir kepada Dewa Darah dan memintanya untuk memeriksa pasukannya.
Pada saat Dewa Darah paling rentan, dia melancarkan perang terhadap Dewa Darah. Liao benar-benar merasakan kekejaman perang meskipun dia hanya menontonnya berdasarkan gambar darah. Saya telah mempersiapkan diri dengan saksama selama puluhan tahun. Saya mengumpulkan para penggarap abadi terkuat dari Imperium dan harta purba yang tak terhitung jumlahnya serta kapal perang super. Suara Wu Yingqi 3.0 masih terdengar ketakutan saat dia berkata, tetapi Dewa Darah hampir mengalahkan kita meskipun dia hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Semua orang tewas. Sebagian besar kapal antariksa hancur. Bahkan aku, murid sejatinya, hampir musnah saat aku akhirnya melenyapkannya. Liao, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga bangsawan dari Republik Lautan Bintang, yang saat ini telah berkembang menjadi 4 keluarga Kurfus? Hehe, keluarga-keluarga itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Dewa Darah, aku pasti sudah membasmi mereka semua. Keempat keluarga Kurfus tidak akan muncul sama sekali. Sayangnya, perang melawan Dewa Darah telah menghabiskan prajurit terbaik yang telah bertempur di bawah komandoku selama puluhan tahun dengan setia dan melukai aku dengan parah, sampai pada titik di mana aku tidak mampu menghadapi sisa-sisa keluarga bangsawan maupun menghancurkan aliansi perjanjian sebelum mereka tumbuh besar. Aku tahu bahwa aku sedang sekarat, tetapi aku tidak rela mati begitu saja. Jadi, aku mendedikasikan semua perhatian dan sumber dayaku untuk pencarian makam kaisar tertinggi. Luka fatalku ditinggalkan oleh Dewa Darah, yang tidak dapat diobati oleh obat apapun di alam semesta. Mungkin, hanya kekuatan kaisar tertinggi yang bisa menyelamatkanku dan bahkan membantuku tumbuh lebih kuat. Jika memang begitu, baik sisa-sisa keluarga bangsawan maupun aliansi perjanjian yang sedang bangkit tidak akan menjadi masalah. Begitulah, menjelang akhir hidupku, aku berangkat lagi dengan semua informasi yang kuketahui tentang makam kaisar tertinggi di pesawat ulang-alik yang membawaku ke Dewa Darah beberapa tahun yang lalu. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya aku menemukan makam itu. Sayang sekali sudah terlambat saat aku menemukannya. Tubuhku telah layu dan hampir berubah menjadi genangan darah seperti yang dilakukan Dewa Darah, dan jiwaku lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun aku memiliki kunci bagian tengah mausolem, aku tidak dapat membuka gerbangnya. Aku hanya bisa menghapus semua jejak keberadaanku dan bersembunyi dalam tidur abadi, menunggu kedatangan pendatang baru. 1000 tahun kemudian, Li Linghai dan orang dari aliansi perjanjian datang. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Liao memiliki banyak perasaan rumit setelah mendengarkan kehidupan Wu Yingqi yang panjang dan penuh peristiwa. Wu Yingqi memang seorang iblis yang tak termaafkan, tetapi hidupnya penuh dengan pasang surut yang mencengangkan seperti sungai yang megah. Meskipun tahu bahwa ia mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya, Liao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kau akan segera mati. Apakah kau menyesali hidupmu? Setelah lama terdiam, Wu Yingqi 3.0 menggelengkan kepalanya. Kau hanya menyesal jika telah membuat pilihan yang salah padahal kau bisa membuat pilihan yang lebih baik. Namun bagi Wu Yingqi 2.0 1000 tahun yang lalu, ia tidak dapat memahami Dewa Darah yang memikirkan multiverse dan masa depan peradaban. Ia akan mengkhianati Dewa Darah dan mengejar kekuasaan di dunia fana bahkan jika itu diulang 100 kali. Namun, 1000 tahun kemudian, setelah aku merasakan kekuatan tertinggi, mengalami pengkhianatan yang paling tidak tahu malu, menginjak-injak semua aturan di dunia, dan membanggakan kekayaan yang diimpikan semua orang, aku perlahan-lahan berevolusi dari 2.0 ke 3.0. Aku kurang lebih dapat memahami dan bahkan setuju dengan Dewa Darah saat ini. Ketika rencana matahari berikutnya dilaksanakan, dan ketika aku versi 2.0 melawanmu, aku versi 3.0 terus-menerus mempertanyakan diriku sendiri. Apa yang kulakukan? Apakah benar-benar menyenangkan untuk bersaing dengan semut-semut yang tidak penting untuk mendapatkan kekuatan yang tidak penting? Apakah benar-benar tidak mubazir jika rencana matahari berikutnya dianggap sebagai pendekatan untuk merebut kekuasaan tertinggi alih-alih awal dari peradaban yang mulia? Bahkan jika aku dapat memerintah imperium selama 10.000 tahun lagi, lalu kenapa? Dapatkah aku benar-benar menemukan arti penting hidupku? Pada saat itu, saya mendapat pencerahan. Saya naik ke level yang sama sekali baru dan sepenuhnya memahami warisan Dewa Darah, yang membantu saya menyadari arti penting hidup saya. Saya naik level dari 2.0 ke 3.0. Sekarang, aku akan segera mati, tetapi seperti yang kukatakan sebelumnya, saat kau mengetahui kebenaran di pagi hari, kau bisa mati dengan tenang di malam hari. Aku telah menemukan arti penting hidupku. Perjalananku bisa berakhir tanpa penyesalan. Namun, aku masih harus mewariskan warisan Dewa Darah kepada orang lain, dan itu adalah kau. Itu harus kau, Liao. Wu Yingqi 3.0 tersenyum, seperti seorang guru dan ayah yang dicintai. Dia mengulurkan lengan abu-abunya ke Liao, seolah-olah dia akan mengusap wajah Liao. Merasa ngeri, Liao melompat mundur dan berteriak, "Hei, mari kita fokus pada pembicaraan. Jangan sentuh aku. Apa sebenarnya warisan yang sedang kau bicarakan ini?" Pertama-tama, cara memodifikasi dan menggunakan piramida kristal emas. Saya yakin Anda akan membutuhkannya dalam perjalanan Anda di masa mendatang. Wu Yingqi 3.0 tersenyum. Juga, rencana bintik matahari. Itu adalah kunci bagimu untuk mengalahkan aliansi Covenant, dan itu adalah kartu truf terbesarku. Apakah kamu tidak menginginkannya? Rencana bintik matahari. Liao mengedipkan matanya. Maksudmu bintik-bintik di matahari? Anda dapat memahaminya sesuai keinginan Anda. Wu Yingqi 3.0 berkata, apakah kau ingat bahwa sekitar 90% orang dari aliansi Covenant telah diatur ulang tetapi sisanya sebenarnya setia kepadaku di bawah kendali gen resesif mereka. Sekarang, 1000 tahun telah berlalu, dan mata-mata itu secara alami telah mati. Namun, gen resesif masih diwariskan kepada keturunan mereka. Keturunan mereka persis seperti bintik matahari. Bab 2664, Kesempatan menuju tahap percabangan keilahian.
Li Yao merasa sulit untuk mempercayainya. Sudah 1000 tahun berlalu, tetapi, bintik matahari, masih mematuhi Anda tanpa syarat karena gen resesif. Itulah misteri gen dan jiwa. Wu Yingqi 3.0 berkata dengan santai, ratusan ribu tahun telah berlalu, tetapi manusia masih takut pada laba-laba dan ular. Bahkan ular yang tidak berbahaya pun masih dapat menimbulkan rasa jijik dan takut. Itu karena laba-laba dan ular merupakan ancaman utama bagi umat manusia saat mereka masih hidup di hutan. Ketakutan dan kepatuhan seperti itu pada tingkat genetik tidak masuk akal. Tentu saja, intervensi yang saya paksakan kepada orang-orang itu 1000 tahun lalu berada pada level yang dangkal, sehingga gen resesif secara bertahap kehilangan efeknya setelah beberapa generasi. 1000 tahun lalu, mungkin 5% orang membawa gen tersebut, tetapi 1000 tahun kemudian, hanya 1% atau 0,5% orang yang masih setia kepada saya. Jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi 0,5% mata-mata lebih dari cukup di medan perang yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, bukan? Paling tidak, kamu bisa mengetahui lokasi dan strategi pasukan aliansi Covenant melalui bintik matahari. Bahkan jika hanya satu komandan di pihak musuh yang merupakan bintik matahari yang setia kepada kita, kita tidak akan kalah dalam pertempuran, bukan? Li Yao berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Kadang-kadang, satu atau dua mata-mata di posisi kritis sudah cukup untuk mengubah hasil suatu kampanye. Jika 0,5% hingga 1% dari total penduduknya adalah mata-mata, bagaimana Covenant Alliance dapat memenangkan perang ini? Tidak heran Wu Yingqi begitu tidak kenal takut. Di permukaan, kaum reformis tidak memiliki peluang di bawah serangan ganda dari 4 keluarga dan aliansi Covenant. Namun sebenarnya, jika rencana matahari berikutnya berhasil, ia akan memperoleh armada andalan dari 4 keluarga dan pasukan setan luar angkasa yang ganas. Dengan mata-mata dalam aliansi Covenant, ia kemungkinan besar akan menang pada akhirnya. Namun, rencana bintik matahari jelas tidak sesederhana yang dijelaskan Wu Yingqi. Setelah merenung sejenak, Li Yao berkata, bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, bagaimana kamu akan mengaktifkan bintik matahari itu? Kamu tidak tahu siapa atau di mana mereka. Tepat sekali. Itulah sebabnya kamu harus menjadi penguasa piramida kristal emas, yang bukan hanya kunci rencana matahari berikutnya tetapi juga kunci rencana bintik matahari. Wu Yingqi 3.0 tersenyum. Saya tidak perlu menemukan bintik matahari itu secara langsung. Yang harus saya lakukan adalah meluncurkan gelombang otak saya ke sektor tempat armada aliansi Covenant kemungkinan bersembunyi, dan bintik matahari akan secara otomatis menerimanya, seperti bagaimana prosesor kristal dapat secara otomatis terhubung ke spiritual nexus tersebut. Jadi, ini adalah momen terbaik bagi aliansi Covenant. Jadi, aku yakin bahwa pasukan utama aliansi Covenant telah mengambil tindakan sejak mereka mengetahui pertempuran itu. Mereka mungkin sedang berbaris menuju jantung Imperium sekarang. Hehe, ada beberapa hal yang bisa kulakukan terhadap mereka saat mereka bersembunyi di sarang mereka, tetapi sekarang setelah mereka memasuki Imperium, mereka berada di dalam spiritual nexus Imperium, dan pikiran telepatiku dapat dikirim ke kepala bintik matahari melalui piramida kristal emas dan spiritual nexus. Saya pelajari ketika saya mencoba untuk maju ke tahap percabangan keilahian secara gratis. Wu Yingqi 3.0 berkata dengan menggoda, aku benar-benar tidak bermaksud jahat padamu. Tapi tentu saja, kau bebas menganggapku jahat dan jahat. Namun, semuanya harus dibayar dengan harga mahal. Bagaimana mungkin mengalahkan aliansi perjanjian dengan mudah dan memasuki tahap percabangan keilahian tanpa mengambil risiko? Ini adalah pilihan dan tantangan. Kultivator Li Yao, apakah kau berani menerima tantangan ini? Bab 2665, semua sama saja. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Berhentilah membuatku bingung dengan omongan kekanak-kanakan seperti itu, oke? Sambil mengerutkan kening, Li Yao mengejek, mungkin kamu benar, tetapi entah mengapa, nada bicaramu membuatku tidak senang, dan aku benar-benar ingin menolakmu. Bahkan jika seseorang harus mengendalikan piramida kristal emas, mengapa harus aku? Beberapa orang lebih cocok daripada aku, seperti Li Jialing, kan? Li Jialing, si singa muda, memang lebih cocok daripada kamu dari sudut pandang tertentu. Wu Yingqi 3.0 berkata, tetapi dia milik Wu Yingqi 2.0. Ini adalah kesepakatan antara aku dan Wu Yingqi 2.0. Dia akan menerima warisan Wu Yingqi 2.0, termasuk kekuatan Wu Yingqi 2.0 yang tak tertandingi serta jantung Black Hole. Kolosus itu tidak cocok untukmu, dan Arsonis milikmu adalah salah satu kolosi terbaik. Tetapi selain itu, semua yang berhubungan dengan piramida kristal emas adalah milikmu. Kau bebas memberikan piramida kristal emas kepada siapapun termasuk Li Jialing, tetapi apakah kau yakin akan melakukannya? Pikirkan baik-baik. Jika kau memberikan piramida kristal emas, kau akan bersalah saat dia berubah menjadi naga berikutnya. Siapapun juga akan sama. Siapapun yang menerima piramida kristal emas kemungkinan besar akan menjadi naga. Lalu, siapa yang kau inginkan menjadi naga? Li Yao terdiam sesaat. Tidak diragukan lagi, kau bisa menjadi pembunuh naga seumur hidupmu, yang tangannya selalu bersih, membunuh satu naga demi satu naga. Namun, seseorang harus menjadi naga, bukan? Naga sangat diperlukan untuk kemajuan umat manusia. Senyum Wu Yingqi 3.0 bahkan lebih menyeramkan, dan suaranya merayap ke dalam hati Li Yao seperti serangga tak terlihat. Jangan ragu-ragu, ini bukan saatnya untuk pelajaran moral. Ya, teknologi inokulasi massal sangat cacat, dan aku seharusnya mencari solusi yang lebih baik. Namun dalam kenyataan yang menyedihkan ini, seringkali kita harus memilih di antara rencana-rencana yang sangat cacat untuk mengatasi masalah-masalah yang rumit. Jika kita kesampingkan masa depan Federasi Star Glory, jika kita abaikan apakah Li Linghai dan Lei Chenghu akan membebaskan semua hominoid atau tidak, dan apakah itu akan menyebabkan kekacauan lain di Imperium atau tidak, dan jika kita kesampingkan aliansi perjanjian, ya, mari kita kesampingkan semuanya untuk saat ini.
Lalu, bagaimana dengan kehidupan virtual generasi baru, Xiaoming, Wenwen, dan Raja Tinju? Anda tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya kehidupan informasi, kehidupan virtual, kehidupan prosesor kristal, atau kehidupan mekanis. Sejak hari prosesor kristal dan boneka spiritual ditemukan, banyak orang takut bahwa mereka akan menggantikan manusia dan bahkan memperbudak dan menghancurkan manusia yang sudah usang. Robot dan cyborg seperti itu sangat kuat, cepat, dan elegan. Keberadaan mereka menyoroti kelesuan, kelemahan, dan ketidakberartian manusia yang sudah ketinggalan zaman. Manusia memandang mereka dengan ketidakberdayaan, kecemburuan, kemarahan, dan ketakutan, seperti bagaimana klan Pangu memandang manusia. Suatu hari, mereka akan menggantikan manusia yang sudah ketinggalan zaman dengan manusia baru, dan proses ini tidak akan damai dan tanpa rasa sakit. Perang darah dan api yang 100 kali lebih mengerikan daripada perang apapun di masa lalu tidak akan bisa dihindari. Hadapi kenyataan. Mustahil bagi manusia untuk menerima Xiaoming, Wenwen, dan Raja Tinju dengan senang hati. Sekarang, Boss Bai dan Long Yangjun telah menerima Xiaoming dan Wenwen sebagian karena mereka sendiri agak eksentrik, sebagian karena mereka membanggakan kemampuan komputasi dan analisis yang tak tertandingi, dan yang terpenting, itu karena Xiaoming dan Wenwen masih terlalu lemah dan sama sekali tidak tampak berbahaya. Namun, ketika kehidupan informasi generasi baru berkembang pesat, dan miliaran orang biasa, yang bodoh, lemah, egois, tidak aman, picik, dan mudah terpancing emosi, mengetahuinya, apakah menurutmu mereka akan dengan senang hati menerima kehidupan baru seperti yang kamu, Boss Bai, dan Long Yangjun lakukan? Itu tidak mungkin. Pasti akan ada perang, seperti perang yang menghancurkan peradaban di sektor meritokrat bela diri. Tidak ada yang tahu akibatnya ketika miliaran orang biasa dihasut lebih baik daripada aku. Mereka akan benar-benar tidak masuk akal. Jika Anda ingin dunia menerima kehidupan virtual tanpa pertumpahan darah, dan jika Anda ingin umat manusia mencapai fase baru dengan damai di mana realitas dan ilusi hidup berdampingan, gunakan piramida kristal emas. Ya, kedengarannya seperti cuci otak jika Anda melakukan itu, tetapi Anda akan dapat menghentikan perang total antara umat manusia dan kehidupan informasi. Bukankah itu akan menjadi kepentingan terbaik peradaban Anda? Mata Liao bagaikan rawa yang mendidih. Tunggu sebentar. Dia hampir kehilangan ketenangannya saat menemukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana kau bisa tahu tentang Xiaoming dan Wenwen? Aku tidak pernah menceritakan apapun tentang mereka padamu. Aku mengubur kenangan tentang mereka begitu dalam di jiwaku sehingga kau tidak akan bisa membacanya bahkan saat kau mencuci otakku. Kau seharusnya tidak mengenal mereka. Ya, Wu Yingqi tidak mungkin mengenal Xiaoming dan Wenwen, tetapi entah bagaimana dia mengetahuinya. Bagaimana kamu akan menjelaskan kontradiksi diri ini? Wu Yingqi 3.0 terkekeh. Wajahnya kabur, dan suaranya berubah menjadi nada yang sangat dikenal Liao. Alasannya sederhana, karena aku sudah mati. Wu Yingqi yang asli mati ketika dia meledakkan jiwanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ingatannya, kekuatannya, dan potongan jiwanya memasuki otakmu, dan kamu mencerna dan menyerapnya. Aku bukan Wu Yingqi, tapi kau. Bukan Wu Yingqi yang mencoba membujukmu untuk menggunakan piramida kristal emas, tapi dirimu sendiri. Kau tahu nilai piramida kristal emas dan kau harus mengendalikannya. Itulah sebabnya kau menciptakan aku, untuk meyakinkan dirimu sendiri dengan citra Wu Yingqi. Kau tahu bahwa kau ditakdirkan menjadi penguasa piramida kristal emas sejak awal, tetapi kau masih butuh alasan, dan akulah alasanmu. Itu tidak bisa dihindari. Semua manusia itu munafik. Bahkan seseorang yang berada di puncak tahap transformasi keilahian hampir tidak dapat melewati rintangan mental itu sendiri. Sekarang, kamu telah sepenuhnya mengatasi rintangan itu. Apakah kamu menyadari siapa dirimu, dan siapa aku? Bayangan Wu Yingqi 3.0 beriak keluar dan berubah menjadi penampilan Li Yao sendiri, yang menatap Li Yao dengan damai. Itu tampak seperti cermin raksasa di kedalaman istana memori yang memantulkan hati Li Yao. Li Yao melihat bahwa hatinya sedang memeriksa dirinya sendiri tanpa emosi. Bam! Cermin besar itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya memantulkan 10.000 Li Yao yang berbeda dari 10.000 sudut yang berbeda. Setiap Li Yao tampak terkurung dalam pecahan-pecahan cermin itu, tidak dapat melepaskan diri. Namun, sangkar-sangkar itu hancur dalam sedetik berikutnya, dan bubuk berkilauan itu berkumpul menjadi kupu-kupu abu-abu tak terbatas yang menggantikan Li Yao di atas gunung berapi di sektor meritokrat bela diri. Astaga, 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 kupu-kupu abu-abu menari-nari dan berjatuhan pada Li Yao seperti abu vulkanik dan kepingan salju kotor, meresap ke dalam jiwanya. Warisan terakhir Wu Yingqi, termasuk cara memodifikasi dan menggunakan piramida kristal emas, rincian rencana bintik matahari, jebakan di makam kaisar tertinggi, pemahamannya saat mencapai tahap percabangan keilahian dan ditingkatkan ke 3.1, semuanya melebur ke dalam jiwa Li Yao secara misterius dan menjadi bagian dari Li Yao. Saya tidak pernah menemukan sesuatu yang telah mengganggu saya selama 1000 tahun hingga saat ini. Suara Wu Yingqi 3.0 bergema di kepala Li Yao lagi, seperti bisikan Li Yao sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh seorang pria yang tak tertandingi seperti Dewa Darah 1000 tahun yang lalu ketika aku tumbuh kuat hanya karena kebetulan dan tidak memiliki keyakinan apapun kecuali kecanduanku pada kekuasaan. Pertempuran antara aku dan Dewa Darah bagaikan mimpi buruk yang terukir di jiwaku. Kupikir aku akan dibunuh oleh Dewa Darah. Kemenangan terakhirku sungguh luar biasa dan membingungkan. Tetapi saya telah menyadari jawabannya saat ini. Sama seperti kecoa tak tahu malu sepertimu yang bisa membunuh Black Star yang agung, sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar membunuh Dewa Darah telah hidup di hatiku. Saya tidak pernah menerima warisannya secara penuh, mengisi kekosongan terakhir dalam keyakinannya, dan membantunya menyelesaikan perjalanan hidupnya yang mulia hingga saat saya membunuhnya. Sekarang, saatnya bagimu untuk menanyakan pertanyaan yang sama pada dirimu sendiri. Li Yao,
Apakah kau benar-benar telah membunuh Wu Yingqi? Bisakah kau benar-benar membunuh Wu Yingqi? Ketika istana memori ini runtuh dan kau terbangun dari ketidaksadaran, siapakah dirimu? Hehe, semuanya sama saja. Mungkin semuanya sama saja. Selama kita bisa keluar dari alam semesta terkutuk ini, Dewa Darah, Wu Yingqi, Liao, penggarap abadi, penggarap, dan penggarap setan tidak akan berbeda. Istana kenangan bergetar hebat. Itu pertanda tabrakan. Akhirnya, ratusan kupu-kupu abu-abu membentuk patung abu-abu, yang samar-samar tampak seperti Wu Yingqi atau Dewa Darah atau Liao sendiri. Patung itu mengulurkan tangannya ke Liao sambil tersenyum, tetapi ketika Liao mengulurkan tangannya ke patung itu, dia menyadari bahwa itu hanyalah cermin lain dan pantulan yang jelas. Ledakan. Liao tiba-tiba terkejut. Istana memori runtuh tiba-tiba, dan potongan memori yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kepalanya. Seolah-olah dia telah tidur selama 1000 tahun, dia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Bab 2666, Pertarungan Saudara. Ia terbangun dari tidurnya selama 1000 tahun. Bagai tulang-tulang yang muncul dari rawa hitam setebal minyak, kepingan-kepingan ingatannya berkecamuk dalam otaknya bagai kupu-kupu yang berkilauan. Kupu-kupu dari 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, dan 10.000 tahun yang lalu itu saling bertabrakan, menghasilkan api yang cemerlang dan kabur, yang menjilati sel-sel otaknya dan membersihkan serta menata ulang jiwanya berulang-ulang. Dia tersenyum misterius. Ada kelicikan yang tak terlukiskan dan ambisi yang tak terhentikan dalam senyumnya. Dia perlahan membuka matanya, dan dua pusaran di matanya berhenti berputar, berubah dari yang semula hitam, putih, dan merah menjadi abu-abu misterius. Ia mengerang, seperti yang akan dilakukan orang lain setelah tidur nyenyak semalam. Kesadarannya yang tak terukur muncul dalam pusaran abu-abu, ia kembali. Ia akhirnya kembali. Lalu, Liao melihat sebuah tangan besar yang terus membesar di hadapannya, hingga akhirnya menamparkan wajahnya dengan keras. Aduh, organ wajahnya bergeser, giginya menari-nari, dan ia terlempar ke udara, tetapi sebelum ia merasakan sakit, ia telah ditampar lagi pada sisi wajahnya yang lain. Dua tamparan itu menyegarkannya dan menariknya kembali dari jurang yang hilang. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah Black Star the Great yang mendominasi alam semesta 10.000 tahun yang lalu, atau Black Star the Great yang mengklaim negara itu 1000 tahun yang lalu, tetapi lebih seperti giroskop besar yang berputar. Liao, bangun. Dia mendengar suara yang tegas, diikuti oleh pukulan berat lainnya di wajahnya. Orang itu berteriak, jangan tersesat. Jangan tertipu oleh Wu Yingqi. Kau mendengarku. Aku sahabatmu, Long Yangjun. Aku harus membangunkanmu hari ini. Aku harus membangunkanmu bahkan jika jiwaku dan hidupku terbakar habis. Badai tinju, telapak tangan, lutut, dan kaki mendarat di wajah dan tubuh Liao tanpa ampun dan terus-menerus. Liao bermaksud untuk melawan, tetapi pertempuran sebelumnya melawan sisa jiwa Wu Yingqi, atau mungkin Dewa Darah, telah menguras tenaganya. Dia sekarang kelelahan dan lebih lemah dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa menahan serangan brutal Long Yangjun? Dia hanya bisa memegang kepalanya dan berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Pergi, tidak peduli apakah kamu Wu Yingqi atau yang lebih jahat, menjauhlah dari sahabatku, Liao. Long Yangjun meraung memekakkan telinga dan menendang Liao dengan gila lagi, hampir membuat Liao muntah. Liao, bertahanlah. Aku mencoba menyelamatkanmu. Kau harus menenangkan diri dan berjuang berdampingan denganku. Berhenti menendang. Ini aku. Liao akhirnya menangis sejadi-jadinya, air mata mengalir di wajahnya yang bengkak. Aku Liao. Aku benar-benar Liao. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Hentikan omong kosongmu. Aku tidak percaya padamu. Long Yangjun masih menendangnya dengan keras. Kau pasti jiwa yang tersisa dari Wu Yingqi yang telah merasuki Liao. Aku tahu kau tidak akan dikalahkan dengan mudah. Pokoknya, aku akan menendangmu sampai mati hari ini. Liao merasa seluruh planet telah berguling di atasnya ratusan kali. Bahkan pertempuran melawan Wu Yingqi tidak sesakit ini. Kau hanya membalas apa yang telah kulakukan padamu sebelumnya. Liao berteriak sekeras mungkin, ini aku. Ini benar-benar aku. Berhenti memukul. Aku sudah mengurus jiwa Wu Yingqi yang tersisa. Ini benar-benar aku. Aku akan melawan jika kau tidak berhenti. Aku serius. Benarkah itu, kamu, Liao? Long Yangjun menendang Liao dengan brutal sekali lagi sebelum akhirnya berhenti karena puas. Namun, dia masih menatap Liao dengan waspada seolah-olah dia tidak akan ragu untuk menyerang lagi jika terjadi kesalahan. Tentu saja, kau tahu itu. Sambil meringis kesakitan, Liao memegang pipinya dan meraung, kau hanya ingin menghajarku. Kau selalu ingin menghajarku, bukan? Kau hanya ingin membalas dendam padaku. Itu keterlaluan. Aduh, itu terlalu keterlaluan. Hehe, bajingan memandang semua orang lain sebagai bajingan. Memang benar aku tidak menyukaimu dan sering ingin meninju wajahmu, tetapi aku tentu tidak akan melakukannya tanpa alasan yang kuat. Long Yangjun mengusap tinjunya yang bengkak karena pukulan. Mengagumi mahakaryanya, dia berkata, baru saja, ketika kamu dan Li Jialing bertarung dengan jiwa Wu Yingqi yang tersisa, jiwa Wu Yingqi yang tersisa tiba-tiba meledak menjadi dua garis cahaya yang melesat ke kalian masing-masing. Kemudian, kamu menjadi aneh. Kamu seperti patung kaku, dengan kabut abu-abu bermunculan. Kamu juga bergumam pada diri sendiri tanpa henti, seolah-olah kamu kerasukan. Demi menyelamatkanmu, aku mengerahkan seluruh tenagaku dengan membakar abis jiwa dan hidupku meski kelelahan, bertekad untuk membasmi kekuatan jahat yang merasukimu meski aku tak bisa membangunkanmu. Namun, alih-alih berterima kasih padaku, kau malah mempertanyakan motifku. Itu terlalu. Hahaha. Maaf. Aku tidak bermaksud memukulmu sekeras itu. Hahaha. Ekspresi serius di wajah Long Yangjun runtuh. Dia tertawa sangat keras hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Jika kamu tidak tertawa pada akhirnya,
Li Yao menyipitkan matanya dan menatap Long Yangjun. Petik 2. Aku mungkin mempercayaimu. Saya tidak berbohong. Long Yangjun menarik napas dalam-dalam dan mencoba berhenti tertawa. Dia menemukan sepotong jas yang rusak dan memberikannya kepada Li Yao sebagai cermin. Lihatlah dirimu sekarang. Ini, Li Yao tersentak keras saat melihat ke cermin. Di cermin, meskipun wajahnya telah diubah oleh Long Yangjun, ada uban di rambutnya yang berantakan. Di dekat pelipisnya, uban itu tampak seperti bunga atau mahkota misterius. Bagaimana aku berubah menjadi seperti ini? Li Yao membelai rambutnya dan menangis, mengapa aku menumbuhkan uban yang misterius? Itu membuatku tampak anggun, tak terduga, dan dipuja. Ini tidak cocok untukku. Aku jauh lebih tampan sekarang sehingga orang-orang akan terlalu kagum untuk berbicara denganku. Long Yangjun merasa sulit untuk mempercayainya. Apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, aku hanya menguji selera humorku. Li Yao menatap dirinya di cermin dan menarik napas panjang lega. Untungnya, aku masih bisa mempertahankan selera humorku. Aku tidak mungkin mengatakan itu jika jiwaku dirusak oleh Wu Yingqi, bukan? Petik 2. Baiklah, kau benar jika kau mengganti selera humor dengan sifat tidak tahu malu. Long Yangjun berpikir sejenak dan tidak waspada seperti sebelumnya. Burung nasar Li Yao adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang bisa begitu tak tahu malu. Jiwa Wu Yingqi yang tersisa tidak mungkin membuat pernyataan seperti itu. Jadi, selamat datang kembali, Li Yao. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar telah menghancurkan jiwa Wu Yingqi yang tersisa? Yah, ini agak misterius. Kita akan membicarakannya nanti. Li Yao bertanya dengan tergesa-gesa, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Di mana Jialing? 5 menit. Kamu sudah pingsan selama 5 menit. Li Jialing masih terbaring di sana. Keadaannya tidak seburuk keadaanmu karena dia tertidur lelap, jadi aku di sini untuk membangunkanmu terlebih dahulu, kata Long Yangjun sambil mengepalkan tangannya. Hanya 5 menit. Li Yao tidak menyadari bahwa waktu yang begitu lama di istana kenangan hanyalah sesaat dalam kenyataan. Namun, hanya karena Li Jialing sedang tidur bukan berarti situasinya tidak buruk. Sebaliknya, singa muda itu mungkin dalam bahaya besar. Saat itu, saat Long Yangjun menunjuknya, Li Jialing meraung kesakitan. Li Yao dan Long Yangjun saling berpandangan, keduanya merasa itu tidak baik. Saat mereka menyerbu ke arahnya, Li Jialing telah tersentak seperti lobster yang jatuh ke dalam minyak mendidih. Rambut emasnya kembali diselimuti kabut hitam, yang menggerogoti rambut dan kulitnya bagai racun, seakan-akan racun itu meresap ke dalam daging dan darahnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, ia mengubah dirinya. Otot-ototnya terkoyak, dan tulang-tulangnya mengembang. Ia berubah menjadi monster raksasa seperti singa yang berdiri. Ho, Li Jialing memegang kepalanya erat-erat dan mengeluarkan gumpalan asap hitam. Dia menggeliat seolah-olah dua pasukan sedang bertarung di kepalanya, meninggalkan goresan dalam di lantai yang sekeras besi. Jialing, Li Yao menjadi cemas. Tidak ada yang lebih memahami situasi Li Jialing daripada dirinya. Bisakah pemuda yang baru berusia 20-an ini mengalahkan Wu Yingqi 2.0 dengan tekadnya sendiri? Li Yao mendekat tanpa mempedulikan apapun, berharap bisa membangunkan Li Jialing dengan rasa persaudaraan. Dengarkan aku Li Yao, aku kakak laki-lakimu. Ho, Li Jialing, yang telah dilanda kegilaan, tidak mendengar apapun. Dia menghantam dada Li Yao seperti tornado hitam dan hampir mencabiknya. Li Yao dengan mudah terlempar. Itu sama sekali bukan kekuatan Li Jialing, tetapi warisan besar yang diberikan Wu Yingqi 2.0 kepadanya. Astaga, Li Yao jatuh ke tanah lagi dan memuntahkan darah dengan liar. Ketika dia duduk dengan pusing, dia menemukan bahwa Li Jialing sedang berjongkok tidak jauh di dalam kabut hitam dan menatapnya dengan haus darah. Jangan gegabah. Kita bicara baik-baik saja. Merasa takut, Li Yao bergegas membuka tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia berkata dengan tulus, kita bersaudara, bukan? Jika kamu tidak suka caraku memanggilmu, aku bisa memanggilmu kakak. Bab 2667, Naga Sejati. Li Jialing sempat tertegun, dengan sorot geli di matanya. Namun, sorot itu hanya bersinar sesaat sebelum tertutup oleh dingin dan brutalitas. Cakar tajamnya yang mencuat dari sepatu botnya menggores tanah saat ia menyerang Li Yao. Li Yao telah menggunakan sisa tenaganya. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat Li Jialing menyerangnya. Tepat sebelum cakar Li Jialing memotong lehernya, seberkas cahaya terang melemparkannya dari satu sisi ke jarak 100 meter. Garis terang itu kemudian mengumpulkan ratusan pecahan dan menembakkannya ke arah Li Jialing. Justru Long Yangjun yang menyelamatkan Li Yao lagi. Potongan-potongan yang pecah itu membawa kekuatan jiwa Long Yangjun yang sangat besar. Dia segera membuat gerakan dan menggumamkan mantra, dengan darah mengalir keluar dari organ-organ wajahnya, sementara dia mengarahkan potongan-potongan itu ke dalam tubuh Li Jialing sehingga mereka dapat mengunci kekuatan yang dahsyat di dalam dirinya. Astaga, 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 busur listrik bening memancar keluar dan menjalar ke seluruh tubuh Li Jialing, nyaris menyetrum tulang-tulangnya. Ho, Li Jialing meraung putus asa dan melompat-lompat di dalam sangkar busur listrik. Apa yang kau lakukan? Teriak Li Yao, aku menyelamatkanmu, dan membunuhnya. Long Yangjun berkata dengan dingin, tidakkah kau berpikir bahwa dia terlalu kerasukan untuk diselamatkan? Aku harus mengambil tindakan pencegahan seperti saat aku menyerangmu tadi. Jika kau tidak bangun tepat waktu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Li Yao menarik rambutnya, hatinya kacau balau. Aku tahu kau menganggapnya sebagai saudara-saudara. Aku juga sangat menyukainya. Long Yangjun menggertakkan giginya, tapi sekarang bukan saatnya untuk kebaikan hati yang picik. Kau tahu betapa mengerikannya Wu Yingqi lebih dariku. Akan ada tragedi yang lebih besar jika dia tidak terbunuh.
Lagi pula, bukankah Li Jialing bersikeras agar kita membunuhnya jika Wu Yingqi mengendalikannya sebelum kita berangkat? Dia lebih baik mati daripada membiarkan Wu Yingqi mendatangkan bencana ke dunia ini melalui penampilannya. Aku tahu, tapi... Liao bernapas dengan berat dan menatap Li Jialing yang sedang berjuang di dalam sangkar busur listrik. Dia berkata dengan kesakitan, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu apa yang sedang dialaminya. Kamu tidak bisa membunuh Li Jialing. Itu hanya akan mengaktifkan kekuatan Wu Yingqi di dalam dirinya, membuatnya terperangkap dalam kegelapan selamanya. Apa? Pupil mata Long Yangjun tiba-tiba mengerut. Sangkar busur listrik yang mengikat Li Jialing juga hancur dalam suara gemuruh yang memekakkan telinga saat tubuh Li Jialing mengembang lagi. Kabut hitam itu seperti sepasang sayap dan baju sirah baginya. Dia menyerang Long Yangjun sambil melambaikan tangan besinya. Ledakan. Li Jialing dan Long Yangjun beradu di udara. Keduanya tertelan ledakan. Li Jialing hanya berada di tahap jiwa baru lahir, sedangkan Long Yangjun memiliki kekuatan yang melampaui tahap transformasi keilahian dan warisan misterius dari zaman purba. Seharusnya, Li Jialing tidak akan sebanding dengannya. Namun Long Yangjun lah yang terdorong mundur oleh ledakan itu. Lengan kanannya terpelintir ke sudut yang aneh dan menjuntai ke bawah. Seperti Liao, dia memuntahkan darah dengan gila-gilaan dan jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Long Yangjun benar-benar terkejut saat dia memegang lengannya yang patah, tidak dapat mempercayai matanya. Bagaimana kekuatan Li Jialing bisa begitu gelap dan menakutkan? Dia bukan lagi Li Jialing, tapi... Hehehe, ledakan yang baru saja menghabisi Li Jialing dan Long Yangjun ditelan oleh kabut hitam pekat yang berubah menjadi bayangan Wu Yingqi. Seperti baju besi, kabut itu menyelimuti Li Jialing yang berjalan mendekat. Li Jialing menatap Liao dan Long Yangjun dengan cara yang dingin dan aneh, seperti seekor singa yang sedang memeriksa mangsanya. Jialing, berhenti dan cari tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Sambil menahan rasa sakitnya, Liao berdiri dan berteriak putus asa, ini perangmu. Kami tidak dapat membantumu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk mengalahkan jiwa Wu Yingqi. Aku percaya kau dapat mengalahkannya. Dengan senyum brutal di wajahnya, Li Jialing mengayunkan cakar hitamnya, dan angin kencang menyayat dada Liao seperti ujung yang tajam, menghempaskan Liao ke belakang lagi. Namun, Liao tidak jatuh kali ini. Dia menggertakkan giginya dan bertahan dengan senyum berlumuran darah. Aku sudah tahu rencana Wu Yingqi. Apakah ini yang terbaik yang dapat kau lakukan, Black Star yang agung? Liao tertawa terbahak-bahak. Ia meringis kesakitan karena luka-lukanya terkena tawanya, tetapi ia berteriak lagi meskipun kesakitan, mungkin, inilah yang ingin dilihat Wu Yingqi. Ia sengaja membagi dirinya menjadi 2.0 dan 3.0 sehingga kita bisa bertarung satu sama lain. Jika kita bertarung satu sama lain seperti yang diinginkannya, tidak peduli siapa yang membunuh siapa pada akhirnya, yang selamat akan menjadi bonekanya, budaknya, dan penerus takdirnya yang menyedihkan, dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tetapi aku yakin kau tidak akan tertipu, Jialing. Sekarang semuanya tergantung padamu. Hidupku, hidup Long Yangjun, hidup ibumu, dan nasib lautan bintang ada di tanganmu. Kau tidak akan mengecewakan kami atau dirimu sendiri. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Ho, wajah Li Jialing menjadi mengerikan dan ragu-ragu. Dia meraung putus asa dan menyerang Liao tanpa henti. Liao terdorong ke belakang dan memuntahkan darah. Dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Namun, tidak peduli seberapa brutalnya dia, Liao tetap berdiri di tanah tanpa terjatuh seperti paku. Aku tidak akan melawan. Sambil tersenyum sedih, Liao melanjutkan, karena aku percaya bahwa Wu Yingqi 2.0 selalu menjadi orang yang lemah dan pecundang terbesar. Bagaimana mungkin seorang pecundang sepertimu bisa mengalahkan saudaraku yang paling kusayangi? Saudaraku tidak akan membunuhku. Dia hanya akan meledakkan kepalamu bersamaku. Mata Li Jialing merah padam, dan napasnya terengah-engah. Api hitam dan emas dari energi spiritual menyala dari retakan di wajahnya. Dia terhuyung-huyung ke arah Liao, meninggalkan jejak kaki yang terbakar di belakangnya. Aku, sambil bergumam samar-samar, dia perlahan mengulurkan cakarnya ke Liao. Tidak ada yang tahu apakah dia akan mencabik-cabik hati Liao, atau apakah dia meminta bantuan saudaranya saat dia tenggelam di rawa hitam. Jialing, aku selalu siap membantumu, tapi tidak kali ini. Kamu harus membantuku dan semua orang. Kepala Liao membengkak seperti bola, tetapi matanya lebih jernih dari sebelumnya. Dia mencoba tersenyum. Sepertinya kamu membuat keputusan yang tepat untuk menyelinap ke ibu kota. Mungkin kamu adalah pahlawan sebenarnya dari perang ini. Sekarang, saatnya untuk mengakhirinya dengan meledakkan Wu Yingqi 2.0 dan menyelamatkan kita semua. Aku tidak bisa. Suara Li Jialing bergetar, dan wajahnya kesakitan. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya retak saat dia berkata, tolong aku, kakak Yao. Dia masih berjalan ke arah Liao tanpa terkendali, dan cakar tempat racun hitam menetes hanya berjarak 1 inci dari tenggorokan Liao. Liao, di sisi lain, telah mundur ke dinding. Dia tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Baiklah, jika persaudaraan tidak dapat membangunkanmu, kurasa kita harus mengundang perasaan paling suci di dunia sekarang, kasih sayang ibu. Liao menghela napas dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan sekarang kecuali menyanyikan beberapa lagu klasik yang memuji kasih sayang ibu kepada saudaraku yang baik. Li Jialing gemetar hebat, seakan-akan ada ular es yang menusuk tengkoraknya hingga ke sekujur tubuhnya. Dia juga terbangun, seperti saat Liao dipukuli oleh Long Yangjun. Berdebar. Gas hitam tak terbatas mengalir dari wajah dan luka-lukanya, tetapi sebelum keluar, gas itu telah terbakar oleh api emas terang di belakang dan dimurnikan menjadi informasi dan kekuatan dasar. Tubuh Li Jialing berubah dan terlahir kembali. Gading,
cakar, dan otot abnormalnya mundur, dan bulu emasnya rontok satu persatu. Ia kembali tampak seperti manusia, kecuali gigi taringnya yang menonjol dan warna emas cerah di mata dan rambutnya. Dia kembali menjadi pemuda tampan yang dilihat Li Yao di awal. Namun, lautan ambisi dan tekad tersembunyi di balik penampilannya yang tampak muda. Bayangan Blackstar the Great dan dirinya telah meleleh sempurna dan tidak dapat dipisahkan lagi. Dia menatap telapak tangannya yang sehalus batu giok. Dia melambaikan tangannya, dan sekumpulan api hitam muncul. Dia melambaikan tangannya lagi, dan api emas melahap api hitam itu dan berubah menjadi naga yang mengamuk. Jika dilihat lebih dekat, naga itu bahkan memiliki sepasang mata ungu seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Ledakan. Li Jialing menggulung tangannya dan menghancurkan naga api ungu itu. Api yang pecah menyebar dan berkumpul menjadi pedang yang menyala yang menguasai alam semesta di tangannya. Sementara itu, Li Yao dan Long Yangjun sama-sama mendengar ledakan memekakkan telinga yang berteriak, naga sejati ada di sini. Bab 2668, hidup adalah pertarungan berkelanjutan. Hanya satu teknik yang mampu menunjukkan api yang begitu dahsyat, naga di atas langit, yang dimiliki oleh kaisar tertinggi 10.000 tahun yang lalu. Dewa darah secara alami mengetahui teknik kaisar tertinggi. Dia mengajarkannya kepada bintang hitam agung 10.000 tahun kemudian, dan bintang hitam agung mengungkapkannya di bawah penampilan Li Linghai ketika Li Yao bertemu dengannya di sektor primitif pasir. Li Yao tidak menyangka akan merasakan kekuatan yang sama lagi pada Li Jialing hari ini. Tampaknya Li Jialing telah sepenuhnya menyerap kekuatan Wu Yingqi 2.0, atau dia tidak mungkin dapat mengendalikan energi spiritualnya dengan begitu cekatan. Li Yao menatap tangan Li Jialing dan tangannya sendiri yang seperti cakar ayam, sebelum dia tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan mengguncangnya dengan keras. Long Yangjun akhirnya berhasil menahan darah yang mengalir deras dalam dirinya. Menyadari bahwa Li Yao menggigil seolah-olah dia tersengat listrik, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memeriksa apakah aku bisa menciptakan api seindah itu juga. Li Yao menggoyangkan pergelangan tangannya cukup lama, tetapi tidak ada apapun kecuali kabut yang tampak seperti penyakit yang mengepul dari tangannya, dan kabut itu menghilang begitu dia teralihkan perhatiannya. Li Yao agak kecewa. Serius, Wu Yingqi mewariskan 99% kekuatan dan pengalaman bertarungnya kepada Li Jialing dan kesempatan untuk menjadi naga ganas kepadaku. Itu sangat tidak adil. Aduh, Li Jialing memperhatikan pedang itu lama-lama dengan penuh rasa kagum. Kemudian, bila pedang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping menjadi api ungu yang segera padam. Seolah-olah kelelahan, Li Jialing menjadi pucat dan jatuh berlutut, tersedak. Ia memuntahkan darah ungu tua yang bercampur dengan benang-benang hitam, seolah-olah parasit yang tak terhitung jumlahnya yang telah memikat tubuhnya sedang dikeluarkan. Saat memuntahkan darah, Li Jialing akhirnya sadar kembali. Namun, dia tampak lemah dan kelelahan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Dia telah bertarung dengan Wu Yingqi secara brutal sebelumnya dan mewarisi kekuatan besar Wu Yingqi di kemudian hari. Itu terlalu berat baginya untuk diserap sekaligus. Li Yao bergegas membantunya dan memasukkan energi spiritual yang lemah ke dalam tubuhnya. Keduanya telah menyerap energi dari mutiara api kekaisaran dan warisan Wu Yingqi. Sampai batas tertentu, kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama, sehingga mudah bagi Li Jialing untuk mencerna energi spiritual Li Yao. Li Jialing mengerang dan bergumam, apa yang terjadi padaku? Aku merasa baru saja bermimpi panjang. Kepalaku sangat sakit. Benar sekali, kita berdua mengalami mimpi buruk yang panjang. Tapi sekarang sudah berakhir. Li Yao berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu ingat siapa kamu dan siapa aku? Aku, Li Jialing. Melihat Li Linghai yang terbaring tak jauh dari sana, Li Jialing kembali bersikap tegas. Kamu adalah saudara Yao. Kita sedang melawan Wu Yingqi. Kita telah mengalahkan Wu Yingqi. Ia melompat kegirangan, lalu berteriak kesakitan saat lukanya terkena cairan. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyentuh lukanya, tetapi yang ia rasakan adalah kulit barunya yang sehalus kulit bayi yang baru lahir. Apakah bulu emasku telah jatuh? Pemuda itu agak bersemangat. Kita tidak hanya mengalahkan Wu Yingqi, tapi aku juga kembali normal. Tunggu, rambutku jauh lebih panjang, bercampur dengan helaian rambut emas. Apakah ini jejak terakhir singa emas? Kakak Yao, rambutmu sebagian telah berubah menjadi abu-abu. Itu benar. Li Yao menggaruk rambutnya dan berkata, pewarnaan rambut sedang populer tahun ini. Saya masih pusing. Ada banyak hal baru di kepala saya, hal-hal yang tidak teratur dan tidak dapat dipercaya. Li Jialing memegangi kepalanya dan bergumam, saya ingat bahwa saya, saudara Yao, dan saudari Long sedang menipu Wu Yingqi ketika dia menjatuhkan saya. Kemudian, banyak hal terjadi. Saya melihat matahari hitam yang ganas dan bintang merah yang terbit. Setelah itu, matahari hitam itu hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihannya berkumpul menjadi sungai magma hitam yang membanjiri otakku dan membakar jiwaku. Saya tenggelam ke tempat yang terasa seperti neraka. Di jurang tempat api hitam berkobar, saya melihat bagaimana Wu Yingqi berubah dari seorang kultivator menjadi seorang kultivator abadi. Sementara itu, sebuah suara yang meyakinkan telah berbicara kepada saya, mencoba meyakinkan saya bahwa jalan keabadian yang sebenarnya adalah benar. Saya hampir yakin. Namun, di saat yang paling berbahaya, saya tiba-tiba mendengar nyanyian seorang pria yang paling tidak mengenakan. Nyanyiannya begitu menyiksa sehingga saya merasa hidup saya di kota langit tidak sesedih itu. Li Yao, baiklah, kita lewati saja detailnya. Bagaimana perasaanmu saat ini? Li Jialing menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya lagi. Baik Li Yao maupun Long Yangjun memusatkan pandangan mereka ke telapak tangannya. Kali ini, tidak peduli seberapa berkonsentrasinya Li Jialing, dia tidak dapat melepaskan api ungu lagi. Namun,
Aliran energi spiritual ungu samar berbentuk naga perlahan mengalir di bawah kulit telapak tangannya, seperti ikan yang berenang di bawah es. Tiba-tiba, energi spiritual ungu berkilauan. Ah! Seolah tangannya terbakar, Li Jialing menangis dan tanpa sadar menarik kembali tangannya. Ketika dia membuka tangannya lagi, naga ungu itu telah melebur bersama jejak telapak tangannya, mengubahnya menjadi pola baru yang memancarkan cahaya ungu. Itu aneh. Li Jialing mengedipkan matanya dan berkata dengan bingung, kurasa telapak tanganku tidak seperti ini sebelumnya. Ini sangat megah sehingga aku benar-benar ingin meraih sesuatu dengan tanganku. Atau lebih tepatnya, aku ingin meraih semua bintang. Mengingat fenomena tidak biasa yang baru saja disebabkan Li Jialing dan apa yang dikatakan Wu Yingqi 3.0 kepadanya sebelum kematiannya, Li Yao tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan terjadi. Mustahil untuk menghindari takdir seseorang. Mereka harus menerima tantangan itu dengan keberanian. Kakak Yao, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Li Jialing mengepalkan tangannya karena bingung. Saya punya pertanyaan yang sama. Apa yang terjadi padamu dan Li Jialing saat kalian pingsan dan berjuang? Apakah Wu Yingqi benar-benar mati? Long Yangjun juga bingung. Sangat sulit untuk menjelaskannya. Karena waktu kita terbatas, mari kita singkat saja ceritanya. Li Yao merenung sejenak dan berkata, baru saja, ketika aku, Jialing, dan Wu Yingqi bertarung, Wu Yingqi meledakkan jiwanya dan terbagi menjadi dua kepribadian yang berbeda. Kepribadiannya yang saling menyerbu otakku, dan kepribadiannya yang gelap dan jahat menyerbu otak Jialing, mencoba merusak kita dan mengubah kita menjadi penerusnya. Tunggu sebentar, Long Yangjun mengangkat tangannya. Apa yang baru saja kau katakan? Kepribadiannya yang saleh memilihmu sebagai penerusnya dan menyerbu otakmu, dan kepribadiannya yang gelap dan jahat memilih singa muda untuk mewarisi hal-hal yang jorok, tak tahu malu, dan bejat. Kau yakin tidak salah? Bukankah seharusnya sebaliknya? Petik 2, Li Yao melotot ke arah Long Yangjun dan berkata dengan marah, aku tentu tidak salah, karena kepribadiannya yang saleh sebenarnya bahkan lebih jahat daripada kepribadiannya yang jahat. Singkatnya, Jialing dan aku sama-sama telah menelan sebagian kepribadian dan kekuatan jiwa Wu Yingqi. Hal baiknya adalah kami telah membunuhnya dan membagi warisannya tanpa membayar harga apapun. Dunia kembali damai lagi. Li Jialing berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan hal buruknya? Hal buruknya adalah, meskipun kita telah menghancurkan jiwanya, kita mungkin masih terpengaruh oleh kepribadiannya tanpa kita sadari hingga kita tenggelam dalam kegelapan dan menjadi Wu Yingqi yang lain, atau bahkan dewa darah yang lain. Li Yao membuka tangannya dan berkata, tentu saja, ada kemungkinan lain yang lebih buruk. Sebenarnya, kita mungkin telah ditelan oleh Wu Yingqi atau dewa darah, dan mereka hanya meniru cara bicara kita untuk menipu orang lain. Aku mungkin bukan Li Yao yang sebenarnya, dan kamu mungkin bukan Li Jialing yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, mungkin Li Yao dan Li Jialing hanya pengalih perhatian, dan Wu Yingqi atau dewa darah yang sebenarnya telah lolos ke tubuh Long Yangjun. Hah, Li Jialing agak takut, sulit dipercaya. Bagaimana kita bisa memastikannya? Jangan takut, memang sulit dipercaya. Saya hanya ingin menjelaskannya dari sudut pandang yang lebih luas. Li Yao tersenyum dan berkata, tidak mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan terpenting, siapakah aku? Lagi pula, kita tidak membutuhkan Wu Yingqi atau dewa darah untuk melakukan hal-hal buruk. Bukankah kita akan tersesat atau rusak jika kita tidak terpengaruh oleh Wu Yingqi atau kekuatan dewa darah? Dalam banyak kesempatan, Wu Yingqi dan dewa darah hanyalah alasan untuk pikiran jahat kita sendiri. Wow, Li Jialing agak tercengang. Saya merasa bahwa saudara Yao jauh lebih filosofis setelah pertempuran melawan Wu Yingqi. Tentu saja, Li Yao membuka jari-jarinya dan menyisir uban di pelipisnya. Dia menyeringai dan berkata, jadi, berhentilah gelisah. Hidup adalah pertempuran yang terus-menerus, dan setidaknya kita telah memenangkan yang satu ini. Mengenai masa depan, kita lihat saja apa yang akan terjadi dan menghadapinya dengan tepat. Saat mereka berbicara, gempa bumi dahsyat kembali datang dari kedalaman piramida kristal emas. Tidak bagus, piramida kristal emas masih beroperasi. Long Yangjun berseru, namun, kedua kolosi kita telah rusak. Mustahil bagi kita untuk menghancurkan inti piramida kristal emas untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, aku bisa mengendalikannya. Li Yao menepuk bahu Li Jialing dan bangkit dengan cepat. Dengan mata berbinar, dia melangkah ke kedalaman piramida kristal emas dan berkata dengan tegas dengan suara yang hanya bisa didengarnya, aku harus mengendalikannya, dan aku akan melakukannya. Bab 2669, semuanya selesai. Li Yao bergegas di jalan yang gelap dan panjang. Piramida kristal emas yang serumit labirin menjadi sangat jelas di matanya, seolah-olah retinanya telah ditutupi peta. Hadiah dari Wu Yingqi 3.0 mengalir deras di otaknya dalam aliran informasi. Informasi yang luar biasa itu jatuh dan menimbulkan gelombang warna-warni, terlepas dari apakah dia bersedia menerimanya atau tidak. Astaga, 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 realitas dan ilusi saling bertukar di depan mata Li Yao. Dia tampaknya telah mengamati Wu Yingqi memodifikasi piramida kristal emas dalam skala besar selama beberapa bulan terakhir. Ia juga melihat bagaimana Black Star yang agung membuat rencana untuk meningkatkan piramida kristal emas berdasarkan sisa-sisa kitab wahyu yang ditinggalkan oleh klan Nuwa. Ia bahkan tampak kembali ke ratusan ribu tahun yang lalu, ketika kumbang hitam yang tak terbatas, dalam bentuk kehidupan yang menyerupai ubur-ubur, memoles batu, mendirikan menara tinggi, mengukir susunan rune, dan membangun senjata terakhir mereka. Informasi mengenai Wu Yingqi, Dewa Darah, klan Nuwa, dan bahkan klan Haoyi meledak di dalam kepala Li Yao, membuatnya merasa bahwa tempat ini adalah rumah dan bentengnya. Seluruh piramida kristal emas merupakan perpanjangan dari tubuh dan pikirannya. Itu adalah bagian dari dirinya, dan dia adalah penguasa piramida kristal emas.
Hanya dalam waktu setengah menit, dia menemukan saluran rahasia ke pusat kendali dan muncul di hadapan iblis mental. Bahkan Long Yangjun dan Li Jialing hampir tidak mampu mengimbanginya. Mereka berseru kaget, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu akrab dengan piramida kristal emas. Namun, seruan iblis mental itu bahkan lebih tajam daripada seruan mereka, bukan karena ia terkejut melihat Liao begitu akrab dengan tempat ini, melainkan karena ia mendeteksi adanya energi abnormal jauh di dalam kepala Liao. Sebagai salah satu dari dua kepribadian Liao, iblis mental selalu sangat sensitif terhadap energi tidak biasa yang menyerang otak Liao. Ada apa denganmu? Cahaya darah merayap keluar dari prosesor kristal rangka utama piramida kristal emas dan kembali memasuki otak Liao. Begitu banyak hal telah memasuki dirimu, kepalaku saat aku pergi. Terlalu banyak utang bukanlah utang. Liao berkata, lagi pula, aku sudah terbiasa dirasuki orang. Hal-hal itu akan segera tercerna. Ceritakan padaku situasi piramida kristal emas terlebih dahulu. Bisakah kau mematikannya dengan kekuatanmu? Itu tidak mungkin. Iblis mental itu memperlihatkan ribuan grafik dan ilustrasi di hadapan Liao dengan menstimulasi retinanya. Lihat, basis data pusat piramida kristal emas dilindungi oleh selusin firewall yang sempurna. Aku harus membuka semuanya sekaligus. Jika salah satu tebakanku salah, kata sandi mereka akan diubah pada saat yang sama. Mereka juga akan terkunci sepenuhnya setelah 3 kali gagal, dan status untuk membuat marah matahari tidak akan diubah. Juga, aku belum menemukan komponen utama piramida kristal emas. Bahkan jika aku menemukannya, aku tidak ragu bahwa itu sangat terlindungi dari luar. Mustahil untuk menghancurkan komponen utama kecuali kita dapat membombardirnya selama setengah jam dengan kapal perang super. Namun, kita kehabisan waktu. Piramida kristal emas telah mengirimkan gelombang elektromagnetik yang kuat ke matahari, dan intensitas badai matahari hampir mencapai titik kritis. Berdasarkan data saat ini, jika kita tidak dapat mematikan piramida kristal emas dalam waktu setengah jam, aktivitas matahari akan menyebabkan aksi berantai dan memusnahkan semua makhluk dalam jangkauan radiasi matahari. Keadaan apokaliptik ini mungkin berlangsung 5 atau 10 tahun, atau mungkin selamanya. Tidak ada yang tahu jawabannya. Oh, begitukah? Liao menggaruk rambutnya dan mendesah. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan sekarang. Yang terpenting adalah yang terpenting. Kita serahkan masalah di masa depan pada masa depan. Liao mengatupkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta mengusap dahinya, sepenuhnya membuka anugerah yang baru saja ditanamkan Wu Yingqi 3.0 di kepalanya. Pembukaan ini 100 kali lebih menyakitkan daripada penyerapan pasif tadi. Rambut Liao berdiri tegak, dan kabut abu-abu mengepul di sekelilingnya. Tak lama kemudian, kabut abu-abu itu berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang melekat di tubuhnya. Di hadapannya, prosesor kristal peninggalan klan Haoyi dari ratusan ribu tahun lalu juga memperlihatkan banyak sekali rune. Setiap rune pada prosesor kristal itu tampaknya cocok dengan rune di tubuh Liao. Sebuah jembatan virtual dibangun di antara keduanya. Liao telah mengubah dirinya menjadi inti prosesor kristal mainframe piramida kristal emas. Otaknya adalah kunci untuk membuka tingkatan tertinggi piramida kristal emas. Wajah Liao begitu serius sehingga ia tampak seperti berada di tempat lain. Matanya berputar cepat, menunjukkan bahwa ia sedang melakukan perhitungan dengan kecepatan tinggi. Pakaiannya yang compang camping terkoyak oleh api energi spiritual, tetapi api dan kabut abu-abu itu membentuk baju zirah dan jubah untuknya. Rambut dan jubahnya bergerak-gerak meskipun tidak ada angin. Secara bertahap, ia menyingkirkan batas gravitasi dan naik ke pusat prosesor kristal kuno. Orang ini, Long Yangjun menatap Liao dengan tidak percaya. Dia mungkin iri dengan keberuntungan Liao, tetapi dia melihat harga yang harus dibayar Liao. Kakak Yao, Li Jialing juga bergumam. Tampaknya saudara Yao juga memperoleh sesuatu yang luar biasa seperti yang diperolehnya. Kata sandi dan izin tertinggi piramida kristal emas adalah milik kita. Iblis mental berseru dalam benak Liao, piramida kristal emas kini berada di bawah kendali kita. Itu milik kita. Tepat, Liao tersenyum kelelahan dan berusaha berkata, sekarang, kamu telah memperoleh semua izin dari piramida kristal emas. Hentikan sekarang juga. Mengerti, iblis mental berseru kegirangan dan bergegas keluar dari otak Liao menuju kedalaman prosesor kristal mainframe piramida kristal emas melalui ribuan kabel virtual. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia diidentifikasi sebagai penguasa piramida kristal emas. Penghalang dan firewall yang sebelumnya menghalanginya telah dibuka, dan area yang tertutup kini terbuka sepenuhnya. Ia dapat menjangkau setiap sudut piramida kristal emas dan membaca informasi apapun yang diinginkannya dengan bebas. Matikan, matikan, modul-modul yang berjalan sangat cepat hingga hampir meledak semuanya dimatikan. Gempa yang terjadi jauh di dalam piramida kristal emas akhirnya mereda, dan pilar cahaya yang ditembakkan ke langit pun meredup dan layu, hingga akhirnya lenyap tak berbekas bagaikan sungai yang telah mengering. Di medan perang angkasa, bintik-bintik hitam pada matahari yang ganas, yang telah berkembang biak, akhirnya kehilangan momentumnya setelah upaya terakhir yang gagal untuk menelan matahari. Api yang dipancarkan matahari semakin pendek, dan partikel berenergi tinggi serta radiasi yang dipancarkan oleh matahari juga menurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Banyak kapal antariksa dari armada 4 keluarga telah kehilangan perisai spiritual mereka, dan baju besi mereka akan segera ditembus oleh partikel berenergi tinggi. Semua orang di kapal antariksa itu akan dihancurkan dari tingkat genetik. Namun, ketika kapal luar angkasa berada di ambang kehancuran, amukan matahari sedikit mereda, mencegah mereka terbunuh. Namun, para prajurit yang pusing dan penggarap abadi tidak tahu bahwa kematian baru saja mengetuk pintu mereka. Karena gema gelombang otak yang kuat, mereka pusing atau gila atau masih dihantui mimpi buruk. Namun, karena sumber masalah mereka telah diatasi, mereka akan segera bangun dari mimpi buruk. Permukaan planet ibu kotanya sama.
Sebelumnya, pasang surut setinggi ratusan meter telah terbentuk di lautan dan akan menghantam kota-kota pesisir dalam tsunami yang merusak. Ratusan gunung berapi semuanya meletus dan mengeluarkan asap hitam pekat, siap memenuhi langit dengan magma dan mengubah tempat-tempat di dekatnya menjadi kobaran api. Hewan-hewan melarikan diri dari hutan. Banyak sungai yang kering luar biasa, meninggalkan ikan-ikan yang sekarat menepuk-nepuk ekor mereka di dasar sungai. Burung-burung yang terkejut menukik di antara gedung-gedung pencakar langit di kota-kota hingga mereka menabrak jendela kaca dan jatuh. Bahkan orang yang paling tidak peka pun dapat melihat anomali matahari. Bintik-bintik hitam yang terus meluas mengubah matahari menjadi mata yang dingin dan tak berperasaan, menandai dimulainya gerhana milenium. Namun, semuanya menjadi tenang ketika orang-orang dilanda keputusasaan. Pasang surut di lautan runtuh hingga setinggi 20 meter sebelum mencapai kota-kota pesisir. Kota-kota itu mudah dihancurkan oleh susunan rune pertahanan yang ditempatkan di pantai. Gunung berapi yang bergolak itu sebagian besar sudah tenang. Beberapa di antaranya meletus, tetapi magmanya hanya menutupi beberapa kilometer persegi di sekitar gunung berapi, alih-alih terlempar ratusan kilometer jauhnya. Burung-burung yang terkejut itu terbang lagi dan kembali ke rumah mereka seperti hewan lainnya. Sungai-sungai mengalir lagi. Air sungai awalnya kotor, tetapi segera menjadi jernih seperti sebelumnya. Di orbit planet ibu kota, Raja Tinju berhasil menjangkau Xiaoming dan Wenwen saat badai matahari mereda. Ia kembali mengirimkan sinyal ke zona luar angkasa 7 lautan, melaporkan bahwa lingkungannya cukup baik untuk lompatan luar angkasa dengan perlindungan elektromagnetik yang memadai. Pusaran-pusaran yang terpilin segera muncul di kosmos yang luas. Alam semesta 3 dimensi tampaknya telah terpilin oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang membuka saluran ke dunia 4 dimensi. Armada guntur yang menakjubkan dan armada pembakar akhirnya tiba. Bab 2670, Pencegah. Pada saat armada guntur mencengangkan dan armada pembakar tiba di sektor terminus Imperial melintasi turbulensi angkasa, pertempuran di ibu kota telah mendekati akhir. Pada saat ini, 20% dari kapal luar angkasa keempat keluarga telah hancur oleh badai matahari, berakhir sebagai peti mati yang terbakar, dan 30% lainnya tidak dapat bergerak lagi karena awaknya telah terbunuh oleh radiasi atau satu sama lain. Sedangkan untuk separuh kapal antariksa lainnya, meskipun awak kapal mereka telah terbebas dari mimpi buruk, mereka masih terlalu pusing untuk bertarung. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menerbangkan kapal antariksa mereka. Pasukan normal akan hancur setelah 10% dari mereka tewas. Pasukan elit seperti armada 4 keluarga dapat menangani 20% hingga 30%. Namun, sekarang setelah lebih dari 50% prajurit tidak dapat bertempur lagi, tidak ada yang mungkin dapat mendukung prajurit yang tersisa untuk melanjutkan pertempuran. Akibatnya, mereka hanya menunggu untuk ditangkap, tanpa ada tekad untuk melawan armada guntur yang mencengangkan dan armada pembakar. Bagi armada guntur yang menakjubkan dan armada pembakar, hal yang paling sulit bukanlah untuk mengalahkan armada andalan keempat keluarga, tetapi untuk mengendalikan semua kapal luar angkasa musuh yang menyedihkan, compang camping, dan panik ketika mereka kalah jumlah. Mereka harus cepat karena banyak kapal luar angkasa tidak mengalami kerusakan berarti meskipun awaknya masih mengalami guncangan mental yang hebat. Begitu awaknya kembali normal, mereka pasti akan melarikan diri meskipun mereka tidak berani menyerang armada guntur yang mencengangkan dan armada pembakar. Meskipun mereka telah meramalkan kesulitan dan kompleksitas misi tersebut, Lei Chenghu dan Boss Bai tetap menganggapnya sulit. Hanya dengan keandalan Lei Chenghu dan ketepatan Boss Bai, mereka dapat menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil itu selangkah demi selangkah. Mereka memisahkan armada andalan dari 4 keluarga, yang sedang kacau, secepat mungkin, sebelum mereka mengunci sebagian besar kapal induk dan kapal perang yang kuat dan memasang bom kristal yang sangat besar ke kompartemen mesin kapal perang tersebut. Mereka juga memblokir semua meriam dan menghancurkan unit putar di menara. Dengan cara seperti itu, 90% kemampuan tempur kapal perang akan disegel, dan kapal perang akan direbut sepenuhnya. Prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Untungnya, guncangan mental yang disebabkan oleh badai matahari terlalu kuat, dan sebagian besar prajurit armada andalan keempat keluarga tidak pulih begitu cepat. Meskipun beberapa dari mereka pulih, mereka tahu bahwa mustahil untuk membalikkan keadaan ketika mereka melihat kapal luar angkasa yang berantakan di pihak mereka dan formasi pertempuran yang terorganisasi dengan baik di pihak musuh. Hanya pendukung garis keras dari 4 keluarga di beberapa kapal antariksa yang terbangun tepat waktu dan memimpin kapal antariksa mereka untuk melarikan diri dari medan perang sebelum kedatangan armada petir yang mencengangkan dan armada pembakar. Mereka telah berlari ke tepi sektor terminus Imperial, siap untuk berlari pulang setelah mereka pulih sepenuhnya. Lei Chenghu dan Boss Bai tidak menghentikan para pemberontak, sebagian karena mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk menangkap setiap musuh, dan sebagian lagi karena badai matahari telah merusak cangkang pesawat antariksa tersebut. Peluangnya kecil bahwa pesawat antariksa tersebut dapat kembali ke rumah melalui lompatan antariksa tanpa hancur dalam badai 4 dimensi. Jadi, Lei Chenghu dan Boss Bai membiarkan mereka pergi begitu saja. Seluruh operasi penangkapan berlangsung 3 hari 3 malam sebelum bendera reformis akhirnya dikibarkan di setiap kapal luar angkasa armada andalan keempat keluarga. Pertempuran 7 lautan telah berakhir, dan pertempuran di ibu kota akan segera dimulai. Namun, perang lain yang lebih halus dan rumit telah dimulai tanpa disadari siapapun. Di piramida kristal emas di bawah tanah planet ibu kota. Selama 3 hari terakhir, sementara armada guntur mencengangkan dan armada pembakar memanfaatkan setiap kesempatan untuk berhadapan dengan prajurit tersisa dari armada andalan keempat keluarga, Li Yao telah menyerap semua informasi di piramida kristal emas dan membangun kembali sistem pertahanan dan modul kontrol yang hanya miliknya sendiri. Dinding api lama telah hilang tertiup angin, digantikan oleh yang baru yang lebih aman dan lebih tidak terlihat. Susunan rune pertahanan yang sunyi diaktifkan kembali, melepaskan busur listrik yang menyilaukan.
Ribuan boneka pertempuran di sekitar piramida kristal emas membuka mata mereka dengan waspada lagi. Mereka telah melanjutkan patroli mereka di rute yang lebih rumit dan teliti. Mereka adalah perpanjangan dari keinginan Liao. Penggarap abadi tidak akan diizinkan memasuki tempat ini tanpa izin Liao. Haruskah aku hibernasi modul pusat piramida kristal emas? Pada langkah terakhir, iblis mental itu bertanya kepada Liao, akan lebih aman dan stabil jika modul-modul pusat berhibernasi, tetapi jika kita ingin membuat matahari marah lagi, kita harus memanaskan sistemnya dalam waktu yang lama, jadi, mungkin kita tidak punya cukup pencegahan. Liao segera mengerti apa yang dimaksud setan mental itu. Itu benar, selama 3 hari terakhir, iblis mental telah mengetahui apa warisan Wu Yingqi 3.0. Sebagai kepribadian gelap Liao, ia sama sekali tidak menolak identitasnya sebagai penguasa piramida kristal emas. Bahkan, ia sebenarnya sangat tertarik untuk mengancam seluruh imperium manusia sejati sendirian. Ia tidak sabar untuk menjadi pencegah berikutnya. Iblis mental itu tidak peduli untuk berubah menjadi naga ganas. Ia bahkan mungkin merasa sisik naga itu tampak mengagumkan. Tampaknya membelah jiwanya sehingga kepribadiannya yang gelap dan jahat akan mengacaukan prosesor kristal mainframe piramida kristal emas dan kepribadiannya yang benar akan menghadapi Wu Yingqi 3.0 adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat Liao. Jika tidak, dia mungkin telah diserap oleh Wu Yingqi 3.0 saat itu juga. Itu memang masalah, tapi aku tidak akan pernah menggunakan nyawa seluruh penduduk di sektor terminus imperial sebagai alat tawar-menawar, bahkan saat pikiranku sedang sangat gila, putus asa, dan marah. Liao menyatakan dengan tegas, meskipun aku tidak menghancurkan unit inti piramida kristal emas, aku harus menghibernasi mereka jika terjadi kesalahan. Namun, kurangnya pencegahan benar-benar menjadi masalah. Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda membuat sistem simulasi yang akan membuat unit-unit pusat piramida kristal emas tampak berfungsi saat kita benar-benar mematikannya? Itu mungkin saja, tetapi itu akan mengubah pencegahan strategis menjadi penipuan strategis. Iblis mental itu mendengus, menurutku itu jauh lebih tidak mengagumkan. Selain itu, aku perlu mengingatkanmu bahwa pencegahan strategis yang berhasil harus didasarkan pada premis bahwa semua musuh dan sekutumu percaya bahwa kamu adalah orang gila yang akan memanfaatkan pencegahan itu bila perlu. Namun pada kenyataannya, kamu tidak membanggakan kekuatan yang meyakinkan ini. Bagi para penggarap abadi yang memiliki tekad seperti Lei Chenghu, mereka mungkin mengabaikan pencegahan strategismu dan bahkan menganggapnya sebagai tipu daya strategis. Dengan cara seperti itu, mereka akan terus melanjutkan apapun yang mereka lakukan tanpa peduli dengan apa yang kamu lakukan atau katakan. Lagi pula, bukan berarti aku menyalahkanmu, tapi kamu telah menipu terlalu banyak orang hingga orang-orang tidak mempercayaimu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Liao melotot padanya. Apa maksudmu dengan, kamu telah menipu terlalu banyak orang? Kita melakukannya bersama-sama, oke. Tapi kamu tidak salah. Aku memang orang yang baik dan berbudi luhur di depan umum. Memang agak sulit meyakinkan Lei Chenghu dan penggarap abadi lainnya bahwa aku tidak akan ragu untuk menghancurkan sektor terminus imperial jika mereka melewati batas. Benar sekali. Penangkalan strategis adalah pertarungan antara tekad dan kegilaan. Iblis mental itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu jelas tidak segila Lei Chenghu. Bagaimana kamu akan memainkan pencegahan strategis dengannya? Baiklah, itu benar-benar masalah. Bagaimana aku bisa meyakinkan seorang militeris berdarah besi seperti Lei Chenghu bahwa seorang kultivator yang tidak bersalah sepertiku mungkin lebih brutal dan gila daripada dia? Liao mendesah saat ia melihat iblis mental itu mengistirahatkan unit-unit pusat piramida kristal emas. Sambil menggaruk rambutnya, ia meninggalkan ruang kendali. Aku perlu memikirkannya. Long Yangjun dan Li Jialing sama-sama menunggu dengan cemas. Melihat Liao, mereka segera mendekatinya dan mengamatinya dengan khawatir dan waspada. Apa yang kau lakukan? Memeriksa apakah aku telah berubah menjadi naga ganas? Kata Liao dengan tidak senang sambil mengerutkan kening. Benar sekali, harus kukatakan bahwa Wu Yingqi 3.0 benar-benar telah melakukan tindakan yang buruk padamu. Long Yangjun mengusap tinjunya dan berkata dengan khawatir, dalam situasi ini, kau harus menjadi penguasa piramida kristal emas untuk menghalangi imperium. Namun, siapa yang tahu apakah kau akan kalah atau tidak di hadapan kekuatan yang begitu besar? Kami tentu perlu mengawasimu sehingga kami dapat membangunkanmu saat kau akan dirusak. Benar sekali, Saudara Yao, saya telah mencerna warisan yang ditinggalkan oleh Wu Yingqi 2.0 dalam beberapa hari terakhir. Saya harus mengatakan bahwa kekuatannya memang gelap dan luar biasa. Li Jialing juga berkata, saya hampir tersesat beberapa kali meskipun Sister Long menjaga saya. Bagaimana denganmu? Bagaimana perasaanmu sekarang?